Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di SP pertemuan keempat sistem basis data, saya akan menjelaskan tentang proses perancangan basis data dan database control. Nah, apa tujuan dari perancangan sebuah database? Nah, ketika kita membuat sebuah database atau ketika kita memakai sebuah database, otomatis ada perancangnya. Sama halnya ketika kita menempati sebuah rumah, otomatis ada rancangannya. Nah, rumah itu bertujuan untuk kita tinggali. Nah, database juga sama, bertujuan untuk kita gunakan. Nah, untuk yang pertama ada beberapa tujuan ketika seseorang itu merancang sebuah database. Yang pertama untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Jadi database untuk perusahaan A tidak akan sama dengan database di perusahaan B meskipun mereka bergerak pada bidang yang sama, dan itu ditentukan pada kebutuhan usernya itu akan seperti apa yang membutuhkannya. Terus memudahkan pengertian struktur informasi. Nah, ini lebih kepada perancangan ya, memudahkan strukturnya. Jadi ketika ada pengembangan itu akan lebih mudah lagi. Terus mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, response time, processing time, sampai storage space. Nah, hal-hal ini, ketiga hal ini sangat dipertimbangkan ya, dari mulai kebutuhan pemrosesan. Yang ini tiga hal ini berkaitan erat ketika sebuah database digunakan untuk suatu pekerjaan. Nah, aplikasi database ini dalam life cycle ini, database life cycle adalah sebuah sistem informasi. Ini adalah sistem informasi adalah sumber yang dapat mengumpulkan, mengelola, mengatur dan membagi segala instruksi untuk organisasi. Nah, ini menurut Connolly tahun 2002, sejak tahun 1970 sistem database telah menggantikan penggunaan file based system. Ini sebagian dari sistem informasi dari perusahaan gitu ya. Dan masa zaman sekarang hal ini memang sudah tergantikan gitu ya, beberapa perusahaan itu sudah tergantikan. Nah, tingkatan dari informasi sistem life cycle ini atau software development life cycle ini terdiri dari beberapa perencanaan. Nah, ketika sebuah pembuatan data rancangan database itu memudahkan beberapa software pengembangan sistem ya, pengembangan sistem, entah itu, tapi secara garis besar dari sistem SDLC ini dari mulai perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, kebutuhan prototipe, implementasi, testing, dikonversi, dan barulah operasi peralihan dari sistem yang lama ke yang baru atau dari sistem yang sudah ada ke yang baru gitu. Nah, ada beberapa tahapan perancangan database ini secara garis besar, maupun apapun itu sistemnya, peran jenis perancangan database-nya atau life cycle-nya, itu pada garis besar ini ada 6 tahapan. Entah itu kita pakai waterfall, pakai XP, circle dan segala macam gitu ya. Tapi secara garis besar ada 6 tahapan ini. Yang tahap pertama ini adalah pengumpulan dan menganalisis data. Jadi sebelum kita membuat sebuah database, otomatis kita akan langsung studi ke lapangan dan mungkin mewawancari user, apa yang digunakan, database apa yang diperlukan, segala macam. Dan tahap yang kedua ini perancangan database secara konseptual. Nah, ketika sudah diketahui data-data yang diperlukan oleh user, barulah kita rancang strukturnya itu akan seperti apa. uh, Analisisnya, database-nya ketika digunakan oleh seorang user sehingga lebih mudah menjadi apa, sistem yang lama menjadi beralih ke sistem yang baru, pekerjaan akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, dan si user ini akan lebih nyaman gitu. Nah, itu dirancang dalam database secara konsep. Nah, lalu di tahap ketiga ada pemilihan database. Nah, ini pemilihan database apa yang digunakan. Nah, ini tergantung kepada perusahaan apa yang digunakan, entah itu dari sisi sistem keamanan, dari sisi uh, aplikasinya itu apa gitu. Itu menentukan pemilihan database itu akan apa. Nah, terus perencanaan database secara logika ini adalah lebih kepada model mapping. Nah, ini lebih kepada logisnya, ditentukan kepada proses dalam perusahaan. Proses dalam perusahaan itu seperti apa, dari mulai awal sampai akhir atau dari awal tahun sampai akhir tahun itu seperti apa. Nanti proses-proses itu bisa dikerjakan full secara database ya, secara sistem informasi. Dan tahap kelima ada perencanaan database secara fisik. Nah, ini barulah diimplementasikan ya, bukan diimplementasikan, direncanakan, dirancang ya, dirancang
database secara fisik, secara real, secara ada, dan itu sudah bisa dipakai atau dites gitu ya. Dan tahap keenam barulah ketika sudah tidak ada cacat lagi, sudah di testing, sudah diuji dan sudah sesuai dengan kebutuhan user, maka bisa diimplementasikan sistemnya ke dalam sebuah database system gitu ya. Nah, yang tadi ini adalah tahapan satu, pengumpulan data ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ini lebih kepada peninjauan siapa pemakainya, peninjauan dokumentasi yang ada, analisa lingkungan, pemrosesan data, sampai data pertanyaan atau wawancara. Nah, ini menentukan ya. Tadi ke tahapan 2 ini yang tadi mungkin beberapa pertemuan sebelumnya, ini perancangannya dari mulai high level sampai end level ini dirancang rata-rata menggunakan model IR. Jadi nanti model IR ini bisa dikonversikan ke dalam sistem database. Nah, tahapan perancangan ini ada dibagi dua, ada perancangan secara skema. Ini skemanya sesuai dengan database dan database apa yang digunakan, mana saja database yang saling terhubung, dan ada perancangan secara transaksi. Jadi ini lebih kepada proses transaksinya. Jadi ada secara konsep database-nya, ada secara real proses di dalam organisasi itu tersebut itu seperti apa. Nah, terus pemilihan database. Nah, ini pemilihan database ini organisasi ini mempengaruhi satu sama lain dengan pemilihan database. Contohnya struktur data, jika data yang disimpan database mengikuti hierarki, maka strukturnya hierarki di DBMS yang harus dipikirkan. Jadi rata-rata kalau ada yang hierarki, ada yang flag ya. Nah, ini terus personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem atau staff programmer. Jadi dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu database, maka hal ini mengurangi biaya latihan atau waktu belajar. Jadi kadang-kadang seperti ini, ketika sebuah perusahaan menerapkan sebuah sistem informasi, nah perusahaan tersebut itu akan kaget gitu. Kalau awal-awalnya dulunya manual, ketika diganti ke dalam sistem informasi itu akan kaget. Tapi beda lagi kalau dulunya sudah ada sistem, lalu ketika dikembangkan, maka ketika pengembangnya itu tidak akan terlalu kaget ketika ada updating gitu. Karena apa? Karena memang sudah terbiasa. Mungkin cuma satu dua hal yang dipelajari, tidak keseluruhan gitu ya. Dan yang ketiga itu ketersediaan layanan penjual. Ini keberadaan fasilitas layanan penjual sangat dibutuhkan ini untuk membantu pemecahan beberapa masalah sistem. Nah, ini biasanya berhubungan dengan budgeting di sana. Nah, terus tahapan keempat ini rancangan database secara logika atau model mapping yang tadi ya. Ini tahapan ini dibuat seperti skema konseptual ya. Ada pemetaan, ada penyesuaian skema database dari rancangan-rancangan sebelum dari tahap 1 sampai 3 lalu diterapkan di dalam sistem database ini. Dari mulai DDL, DML dan segala macam gitu ya. Nah, tahapan kelima barulah ini adalah penerapan waktunya. Nah, ini ada beberapa hal, beberapa petunjuk pemilihan perancangan database secara fisik. Yang pertama, ketika diterapkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, respon time, waktu yang telah berlalu. Jadi kalau yang lama dengan yang baru itu seperti apa, atau yang sebelumnya ketika sudah diupdate, sebelum diupdate, ketika setelah diupdate itu akan seperti apa. Nah, ini apakah terjadi atau tidak gitu, apakah ada suatu halangan atau suatu kendala atau tidak di sana. Nah, waktu akses database ini menunjukkan transaksi, respon time, terus faktor yang tidak berada di bawah pengawasan DBMS atau penjadwalan, operasi dan yang lainnya. Nah, terus ada space yang tadi disebutkan nih tiga hal. Yang pertama ada space, ini ruang penyimpanan file database. Nah, ini datanya itu sebesar apa. Jadi itu menentukan storage berapa yang diperlukan gitu ya. Terus transaksi ini rata-rata jumlah transaksi yang diproses per menit. Nah, ini berkaitan erat dengan perawatan, terus pemesanan pesawat. Maksud di sini hal-hal yang seperti di dalam sistem informasi pemesanan pesawat, bank dan yang lainnya. Ini berkaitan erat dengan aplikasi teknologi yang akan digunakan di sana. Nah, terus ada implementasi. Nah, ketika yang terakhir ini diimplementasi setelah perancangan secara logika secara fisik lengkap, sudah dites, sudah bagus.
maka barulah bisa diterapkan, disatukan, dimuat gitu ya. Jika data yang dirubah dari sistem sebelumnya, maka perubahan ini tidak akan terlalu riskan atau tidak akan terlalu mengagetkan gitu ya. Nah, ada beberapa software development proses. Nah, ini yang mungkin di dalam tugas akhir sering digunakan, tapi beberapa tugas akhir tidak semuanya memakai software development proses. Nah, yang paling sering ini adalah linear sequential atau model waterfall. Nah, model waterfall ini disebut sebagai klasik ya. Jadi yang terlama, jadi bukan yang terlama, ini sudah banyak sekali orang yang pakai untuk waterfall ini. Nah, ini kerangka perangkat lunak ini sebagian dari sistem besar pekerjaan ini ditentukan dengan kebutuhan user ya, dari mulai hal-hal yang terpenting berkomunikasi dengan hardware dan orang basis data. Nah, ini ada proses untuk sistem linear sequential atau sistem waterfall. Yang pertama ada di analisis dulu, terus ada spesifikasi requirement. Ini lebih kepada spesifikasi yang digunakan, yang diperlukan, lebih mengutamakan berapa besar perusahaannya. Kalau perusahaannya besar, mungkin teknologinya harus lebih tinggi lagi, atau yang harus bisa mencakup area yang lebih luas gitu ya. Terus ada desain. Nah, ini pendesainannya, ketika sudah didesain sistem informasinya baru diterapkan, diimplementasikan. Nah, setelah diterapkan, nah ini dites. Nah, ketika dites apakah ada kegagalan atau baik, nah ini nanti akan dipertimbangkan atau diupdate. Nah, barulah ketika sudah dites selesai baru bisa dioperasikan. Nah, nanti tinggal perawatan di sini. Nah, terus ada Agile model. Nah, ini Agile model ini lebih kepada ada startnya dari mulai development 1, development 2 sampai penyetujuan, maka akan dirilis. Tapi kalau tidak dirilis, maka akan kembali lagi updating ke awal, di putaran ke awal. Nah, ini kalau Agile ini ada perputaran gitu ya. Kalau tidak setuju ya terus tidak akan pernah dirilis. Tapi kalau disetujui akan dirilis. Tapi kalau seandainya sudah dirilis, ada updating, maka akan kembali lagi. Nanti akan ada berarti rilis, update atau versi keberapa, versi selanjutnya di sana. Nah, terus ini extreme programming. Extreme programming ini yang paling apa ya? Kurang cocok kalau seandainya untuk perusahaan yang bersifat besar. Karena extreme programming ini sulit untuk menentukan updatingnya. Maksud di sini sulit untuk menentukan proses mana ketika sudah bagian mana gitu software itu sudah dikembangkan, entah itu sudah bagian rilis, bagian interaksi, bagian penyetujuan atau negosiasi atau unit. Nah, ini akan sulit sekali karena ketika dikode ini bisa masuk kemana saja, jadi kalau perusahaan skala besar menggunakan extreme programming ini akan sulit ketika updating, apalagi cakupan database-nya itu sangat besar gitu ya. Ketika terjadi perubahan akan membingungkan programmer. Tapi kalau untuk yang kecil itu tidak akan terlalu menyulitkan kalau menggunakan extreme programming. Nah, terus ada adiktif ADS. Ini hampir sama seperti Agile ya. Nah, yang pertama ada spekulasi. Spekulasi ini sama di planning, direncanakan apa saja ya. Lalu dikolaborasikan dari mulai hal-hal yang terjadi di lapangan lalu dipelajari. Ketika sudah dipelajari, diterapkan komponen-komponennya, dimasukkan atau dibuat sebuah sistem, maka akan dirilis kalau disetujui. Kalau belum, maka akan kembali lagi dispekulasi apa kekurangannya di sini. Terus ada metode prototyping. Nah, ini kalau metode prototyping ini pendekatan iteratif pengembangan prototype. Ini ada literasi 1, literasi 2. Kalau seandainya belum, maka akan terus menerus kalau ini ya. Ada determine, ada analisis, ada spesifikasi, ada implementasi, ada user review ya. Baru ketika user review akan kembali lagi ke awal gitu ya. Ini ada literasi 1, literasi sampai kedua, dan prosesnya akan sama seperti itu ya. Nah, terus ada MDLC. Nah, ini MDLC di multimedia banyak sekali kakak kelas anak ketika membuat MDLC gitu, atau sebuah tugas akhir khususnya untuk multimedia. Kebanyakan itu pakai MDLC. Nah, yang pertama itu prosesnya ada konsep dulu. Konsep multimedianya apa yang digunakan. Biasanya
jarang sekali ke lapangan, tapi lebih kepada ya ada yang beberapa ke lapangan, tapi yang pertama muncul di konsep itu ide dulu. Kalau multimedia itu ide dulu, lalu konsepnya akan seperti apa, lalu didesain. Ya, ketika sudah didesain, maka materialnya akan dimasuk-masukkan, ditambahkan, dilengkapi, lalu digabung-gabungkan. Ketika itu sudah ditesting, entah contoh kita ketika membuat sebuah software game gitu ya, ditesting, ketika sudah bagus, sudah selesai, tidak ada error, maka akan didistribusikan. Nah ini nanti akan kembali lagi kalau seandainya ada updating, sama itu putar. Nah, yang ke bagian 2 kita akan bahas tentang database control. Nah, ini database control ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada security database, ada concurrency, ada recovery, dan transaksi. Nah, transaksi ini adalah sebuah unit eksekusi program yang mengakses mungkin merubah beberapa item yang ada. Ini dalam konsep transaksi di database yang harus dipenuhi ada 4 bagian ya. 4 sifat database yang terintegritas. Nah, nah yang nah terus ada security. Nah, ini security database ini lebih kepada pengamanan ya, pengamanan seperti ada overview apa itu security, terus otorisasi siapa saja yang boleh memakai ya, otorisasinya yang berhak atau tidak, ada view ya, terus ada backing kalau seandainya terjadi kehilangan, ada journaling, ada backup, ada pencatatan ya, bila terjadi kesalahan, hak akses atau ada pembobolan segala macam, barulah checkpoint enkripsi di sini. Nah, terus ada security dari database. Nah, ini secara security sistem database atau proses sebuah prosedur yang melindungi sebuah database dari aktivitas yang tidak disengaja atau keamanan database yang melupakan spesialisasi dari disiplin yang lebih luas untuk keamanan komputer. Nah, ini menurut Arif Sofan. Nah, security database ini yang tadi beberapa hal. Pertama ada otorisasi. Nah, otorisasi ini adalah kewenangan, privilege ya. Nah, siapa saja yang boleh mengakses? Orang yang mana saja yang boleh menggunakan hak aksesnya gitu ya. Ini supaya terjadi apa? Supaya ketika digunakan itu bukan kepada orang yang sebagaimana mestinya atau kepada orang yang bukan haknya gitu ya. Nah, otorisasi ini sangat menentukan. Mungkin kalau sudah tidak asing lagi otorisasi dalam handphone. Nah, di handphone itu otorisasinya entah itu pakai sidik jari, pakai pola, pakai apa, itu otorisasi. Nah, orang yang bisa masuk cuman orang yang tahu atau orang yang mempunyai tanda tubuhnya. Tanda tubuh di sana ada beberapa jenis. Kalau kita belajar tentang jaringan komputer, ada beberapa sistem keamanan itu dibagi menjadi beberapa hal ya untuk otorisasi ini. Nah, contoh lain otorisasi ini ketika merancang sebuah database ya, siapa saja yang boleh menggunakan database tersebut. Jadi supaya apa? Orang yang tidak berhak tidak usah melihat database-nya atau tidak bisa mengakses database-nya. Contohnya bagian akademik itu tidak bisa melihat bagian keuangan, data keuangan, dan sebaliknya bagian keuangan itu tidak bisa melihat bagian akademik. Nah, contoh hal yang lain, ini dalam sebuah perusahaan ada penggunanya yaitu ada pemilik, ada operasi manajer, ada kasir. Nah, pemilik ini bisa melihat database, hampir semua database. Semua database itu dilihat dari mulai akunting, pembelian sampai stok. Sedangkan manajer, operasi manajer cuman bisa melihat diskon sampai stok gitu, payment segala macam. Ya. Kasir cuman bisa mengecek atau memakai menu sell atau penjualan di sini. Nah, jadi ini sesuai haknya, ya, sesuai haknya, hak akses ini. Nah, terus, nah hal yang lain seperti administrator. Nah, administrator ada staf operasional, terus staf operasional tanpa otorisasi, terus staf operasional tanpa menampilkan statistik. Nah, ini sama hak aksesnya itu seperti apa ya. Nah, ini tabel view merupakan metode pembahasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Nah, ini dapat menyembunyikan data yang dapat digunakan atau tidak
perlu dilihat oleh pengguna ya. Nah, terus ada backup. Nah, ini backup ini lebih kepada proses secara periodiknya untuk membuat duplikat database. Jadi melakukan logging atau program ke media penyimpanan. Jadi ketika terjadi sebuah kerusakan atau ketika terjadi sebuah perubahan, ini akan uh, sudah disimpan, di save di sana. Terus ada journaling, ini menyimpan dan mengatur log file untuk perubahan jika dibuat sebuah database atau proses recovery yang efektif jika terjadi sebuah kesalahan. Nah, ini lebih kepada cadangan, mencadangkannya. Nah, ini checkpoint. Nah, ini checkpoint ini adalah titik penyelarasan atau sinkronisasi antara database atau log file, sedangkan enkripsi ini merupakan sebuah proses di mana sebuah pesan plain text ini diinformasikan dan dirubah kepada ciphertext ya, menggunakan suatu fungsi matematis, dan enkripsi password yang lebih dikenal dengan sebagai key atau kunci ya. Nah, plain text dan ciphertext ini awalnya dari zaman Yunani gitu ya. Jadi ketika tentara perang mau mengirim sebuah pesan ke markas, maka dienkripsikan dulu pesannya. A jadi G, B jadi H, digeser gitu. Ketika suratnya disimpan atau tertangkap orang pengirim suratnya oleh musuh, maka musuh itu tidak akan bisa membaca atau tidak bisa mengartikan. Yang bisa mengartikan cuman yang mempunyai kuncinya, enkripsinya di sana. Nah, terus ada konkurensi. Nah, konkurensi ini mungkin sudah tidak asing ya, konkurensi atau daya tukar ya. Nah, konkurensi ada konkurensi recovery, ada transaksi konsep untuk konkurensi, terus ada contoh masalah, ada deadlock, ada commit, ada control locking atau time stamping. Nah, ini konkurensi ini beda ya, beda dengan daya tukar di dalam keuangan ya. Pertama ada konkurensi dan recovery. Nah, ini konkurensi adalah landasan umum perancangan sistem operasi. Nah, proses ini disebut sebagai jika proses lebih dari satu ya, berada pada saat yang sama. Nah, ini atau mengalami konkuren dan dapat berdiri sendiri atau independen. Nah, hal ini dapat saling berinteraksi sehingga membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi proses yang baik untuk penanganan konkuren. Nah, bahasa pemrograman saat ini telah memiliki mekanisme konkurensi di mana penerapan perlu didukung dengan sistem operasi yang berbeda. Nah, contohnya ini ada data recovery. Nah, kalau konkurensi, contoh ketika seorang beberapa orang user mengakses sebuah sistem informasi, itu seolah-olah seperti bersamaan. Dan ada beberapa sistem informasi itu yang sistem operasi, ada yang bisa multitasking, ada yang memang time sharing, itu tergantung sistem operasinya seperti apa ya. Dan konkurensi ini lebih kepada berapa orang yang bisa dilayani ya, berhubungan seperti itu. Nah, terus ada recovery. Nah, ini data recovery merupakan pengembalian data. Jadi ketika terjadi sebuah rusak atau korup, data ini bisa dikembalikan lagi ke data yang awal gitu ya. Nah, terus transaksi ini transaksi dan sistem konsep pada konkurensi. Nah, ini kontrol konkurensi dalam sebuah manajemen database. Ini transaksi benda atau aplikasi didistribusi terkait misalnya seperti computer green atau cloud computing. Nah, kita bisa mengakses beberapa hal di dalam transaksi ya. Dalam transaksi lewat internet kita bisa mengakses lewat handphone, lewat laptop, desktop, tablet dan segala macam. Untuk beberapa aplikasi seperti aplikasi penyimpanan, pembelian, antrian, terus keuangan dan segala macam, itu kita bisa melakukan transaksi di sana ya. Dan itu masalah transaksi. Nah, jenis masalah ada contohnya. Pertama, ada beberapa masalah ketika terjadi sebuah transaksi atau dalam database. Pertama, masalah kehilangan modifikasi atau loss update. Nah, ini akan lebih apa ya? Jadi sebuah transaksi kedua menulis nilai kedua dari rata-rata item gitu, item. Nah, di atas nilai pertama. Jadi data yang baru itu ditumpang data yang lama, akhirnya hilang. Nah, itu akan menjadi bencana besar ya, karena kehilangan sebuah data. Nah, terus masalah modifikasi. Nah, ini masalah modifikasi atau uncommit dependency problem.
Ini transaksi membaca nilai yang ditulis oleh transaksi kemudian dibatalkan. Nah, ini nilainya hilang pada database atau abort dan tidak seharusnya dibaca oleh setiap transaksi. Nah, ini ada pembaca kotor. Nah, ini pembacaan transaksi akhirnya dengan hasil yang salah gitu ya. Jadi ketika membaca atau mentransferkan sebuah datanya tidak lengkap gitu ya. Datanya tidak lengkap, akhirnya bisa menjadi sebuah error database atau hal yang lainnya itu bisa terjadi. Atau ketika kita nginstal kadang terjadi sebuah korup ya. Ada problem di sana. Dan itu bisa menjadi sebuah kerusakan. Terus analisa. Nah, ini masalah analisa. Jadi ada yang tidak konsisten atau inconsistent analis. Ya, ketika suatu transaksi mengambil ringkasan atas nilai dari semua contoh, item ini akan diulang atau diupdate dari kedua beberapa kasus atau barang data. Nah, ringkasan ini dihasilkan tidak mencerminkan hasil yang benar untuk setiap. Ya, ini biasanya diperlukan untuk pembenaran. Nah, agar mengutamakan antara dua transaksi, nah ini jika dijalankan sebelumnya, melainkan beberapa hasil acak. Ini tergantung pada waktu update dan apakah hasil tertentu update telah dimasukkan atau ringkasan sudah atau tidak gitu ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.